Wibi, Ya. kan kemarin kita udah bilang ya, kalau bulan Ramadan itu setan-setan tuh pasti pada dikurung. Apalagi kayak kalau misalkan di pesantren gak sih? Kan pasti terkenal dengan aman. Iya, ngerasanya gitu ya, kayak lebih Apalagi bulan aman. Ramadan kan. Mm-mm. Tapi ternyata pikiran gue tuh salah. Karena gue tuh punya cerita, ada kejadian mistis di pesantren. Bahkan pocong aja tuh ikutan ngaji Di sana. di sana. Gila. Wow. Satu malam, 3 cerita. Diceritakan secara eksklusif Dari catatan Scary Things. Wibi. Ya. Kali ini gue pengen cerita tentang perempuan yang ngelanggar pamali di pesantren yang mengakibatkan banyak kejadian horor yang nimpa dia. Aduh. Kita sebut aja perempuan ini namanya Aya ya. Aya ini dulu sebelum masuk pesantren tuh anaknya nakal dan gak bisa diatur. Sampai akhirnya kedua orang tuanya tuh meninggal karena sakit. Nah sebelum meninggal, bapaknya tuh pengen banget Aya nih jadi penghafal Al-Quran. Awalnya si Aya tuh mikir dia tuh gak akan bisa jadi penghafal Al-Quran karena dia tuh sama sekali gak agamis. Bahkan dia tuh sering ninggalin sholat, terus juga ngerokok, bahkan sampai minum-minum juga. Tapi setelah dapet dukungan penuh dan diyakinin sama om dan tantenya, akhirnya Aya nih semangat dan yakin untuk masuk ke pesantren. Terus dia juga pengen jadi penghafal Al-Quran karena si Aya tuh ngerasa kalau cuma itu tuh yang bisa dia kasih ke orang tuanya. Ya. Aya nih punya temen namanya Uci. Mereka ini beda kamar dan komplek. Nah komplek itu kalau di pesantren ini tuh disebutannya untuk daerah per kamar gitu. Oke. Jadi pesantren Uci tuh namanya pesantren Salafiyah. Nah pesantren Salafiyah ini tuh pesantren yang metode pembelajaran itu tradisional dan khusus ngaji kitab kuning. Di pesantren Uci ini tuh ada 4 lantai terus gede banget. Bentuk pesantren itu tuh kotak dan saling ngiterin, dan di tengah-tengah tuh ada sumur gede yang biasa digunain santri. Karena sumur ini tuh biasa digunain santri buat nyuci baju atau minum langsung. Karena air dari sumur itu tuh bersih dan udah didoain juga. Nah karena Aya ini penghafal Quran, jadi kamar dan kompleknya tuh beda lantai sama si Uci. Karena semua santri penghafal Al-Quran ada di lantai 4. Alasannya tuh karena santri yang penghafal Al-Quran itu tuh kompleknya paling deket sama rumah kiainya. Jadi biar gampang setoran hafalan gitu loh. Nah akhirnya si Aya sama Uci tuh jadi deket banget Moebi semenjak kenal di pesantren ini. Tapi ada satu hari tiba-tiba si Aya nih ngindar dari Uci, sama sekali gak mau ketemu gitu. Di situ si Uci tuh bingung karena ngerasa kayak gak ngelakuin kesalahan apapun, tapi kok dijauhin sama si Aya. Sampai akhirnya Uci tuh negor Aya dan dia tuh minta penjelasan gitu. Ya kalau misalkan emang dia salah, dia tuh mau minta maaf, maksudnya gitu. Iya, jangan didiemin gitu kan. Tapi si Aya ini cuma bilang, "Gak apa-apa, aku cuma lagi kesulitan hafalan, jadi gak mau ketemu siapapun." Di situ si Uci tuh bingung karena si Aya tuh gak pernah aneh kayak gitu. Nah sementara Uci yang tahu kalau misalkan ada yang gak beres, kayak terus-terusan ngedesak Aya biar jujur gitu loh. Di situ Aya tuh sempat marah terus bilang, "Udah seminggu aku diganggu sesuatu yang mirip kamu, Ci. Setiap malam aku dihantuin orang yang mirip kamu, dan itu kayak ngegangguin hafalan aku." Oh. Jadi dia minta tolong untuk gak diganggu dulu. Ya. Ngedengar hal itu tuh si Uci kaget banget. Karena sebelumnya Uci sama Aya tuh sama sekali gak pernah dapet gangguan apapun loh di pesantren. Ya. Bahkan mereka juga gak pernah ngomong apapun tentang makhluk halus gitu lah. Sampai akhirnya si Uci tuh gak berhubungan lagi sama Aya sekitar 3 mingguan. Karena si Aya bener-bener terus-terusan ngindar. Dan akhirnya suatu hari si Aya tuh udah bener-bener gak kuat dan ceritain nih semuanya ke si Uci. Jadi selama 3 minggu Aya tuh udah dapat 4 gangguan. Gangguan yang pertama itu adalah waktu Aya lagi wudhu di sumur tengah. Terus dia pas lagi mau sholat malam, pas dia ngambil wudhu, Aya tuh ngeliat ada santri yang mau sholat juga. Di situ si Aya tuh ngira itu tuh salah satu ustazah di pesantren itu.
Terus abis itu jalan gitu dari komplek ke lantai 3 mau ke masjid. Nah awalnya si Ayah tuh sama sekali gak ngerasa ada yang aneh. Tapi si ustazah itu tuh tiba-tiba bolak-balik 3 kali lebih. Ayah yang lagi wudhu tuh bingung. Terus dia langsung nyapa, kok bolak-balik, nyari apa ustazah? Nah si ustazah itu akhirnya berhenti. Terus ngadep ke arah Ayah dan bilang, iya nyari kaki hilang. Nyari kaki hilang. Si Ayah tuh yang ngedenger itu langsung kaku, takut, dan gak mungkin salah dengar karena pesantren baru lagi sepi, cuma mereka berdua doang. Ya. Di situ Ayah tuh baru sadar Muibi, kalau anggota badan sosok itu cuma ada kepala sampai perut doang, kakinya nggak ada. Jir. Gila. Set. Di situ si Ayah buru-buru kabur, nggak jadi sholat malam, terus dia langsung masuk tuh ke kamar. Nah udah tuh Muibi, ada lagi gangguan yang kedua pas Ayah lagi haid. Dan dia tuh mandi malam karena dari pagi sampai sore dia tuh ada tugas. Jadi baru sempet mandi habis maghrib. Kamar mandinya tuh cuma pakai sekat doang, jadi nggak ada pintunya. Dan bak airnya tuh kayak manjeng gitu. Jadi semua santri kalau mandi bisa ngeliat tangan dari samping. Ya. Karena bak airnya tuh jadi satu kan. Nah di sini si Ayah tuh lagi nyuci pembalutnya, tapi dia tuh kebiasaan buat nyuci pembalut tuh pakai deterjen. Dan apesnya di malam itu dia tuh lupa kalau deterjennya tuh habis. Dan kebetulan di sampingnya tuh lagi ada yang mandi juga. Jadi dia minta tuh, terus dikasih. Tapi pas dia nyuci pakai deterjen itu, dia tuh ngerasa darahnya malah makin banyak dan gak hilang-hilang. Terus gak tahu kenapa orang di sebelahnya tuh nyeletuk, "Opo ya?" Terus dijawablah sama Ayah, "Ini nyuci pembalut gak selesai-selesai." Terus dijawab lagi, "Daripada koe ngumbah gak sabun, mending kayak no aku ae." Yang artinya tuh daripada kamu cuci pakai sabun, mending kasih saya aja. Wah, kasih apanya maksudnya? Pembalut yang ada darahnya banyak itu Mui. Buat apa anjir kasih ya? Itu dia. Terus suaranya tuh kan tadi normal kan, kayak santri biasanya. Tiba-tiba tuh berubah jadi suara nenek-nenek, serak basah. Dan setelah ngomong gitu, nenek-nenek itu langsung ketawa. Aduh gila. Di situ si Ayah ketakutan banget, terus langsung matung lah di tempat. Tapi suara sosok nenek-nenek itu tuh tiba-tiba muncul lagi, terus ngomong, "Sudah Mbak Ayah, saya udah mau selesai nih mandinya." Sampai disebut namanya Bi anjir. Dan itu masih suara yang nenek-nenek. Iya. Wah anjir. Tapi gak lama suaranya berubah langsung Bi, jadi normal. Dan ketika orang sampingnya udah beneran selesai, si Ayah ngelihat orang di sebelah tuh santri biasa, santri baru. Gila. Aneh banget ya. Asli. Di situ dia tuh bener-bener ngerasa aneh, terus dia ketakutan banget. Dia tuh bingung kenapa kok bisa segitunya gitu. Tapi gak sampai situ aja Muibi, ada lagi di hari lain. Pas semua santri lagi pergi ke makam ziarah keluarga pesantren. Itu tuh kayak kegiatan rutin di setiap malam Jumat sore sekitar jam 4. Ayah sama temennya namanya Mbak Laila gak ikut karena dapat tugas untuk jaga Gus Adam. Nah Gus Adam tuh yang paling kecil di keluarga pesantren, umurnya sekitar 6 tahunan. Waktu itu Gus tuh lagi mandi sama Mbak Laila. Jadi si Ayah pergi ke kamar sebentar buat ganti baju karena bajunya kotor habis masak. Pas udah ganti, Ayah dengar kamarnya tuh kayak diketok. Pas dibuka, dia ngeliat ada anak kecil lari. Terus tiba-tiba pas sampai di pojokan, anak kecil tuh berhenti. Nah si Ayah karena ngeliat anak kecil, dia mikir kalau itu tuh si Gus Adam kan. Disamperin lah sama si Ayah. Terus si Gus Adam ini tuh berhenti, berdiri di tengah jalan, tapi cuma kayak kelihatan siluet aja karena lorongnya lagi gelap. Terus dipanggil lah, "Gus, sampun mandi jenengan." Artinya Gus udah selesai mandinya. Terus dilanjutin lagi nih, dia nanya, "Mbak Laila di mana?" Anak kecil di depan itu tuh gak nyaut sama sekali Muibi, tapi balik badan, terus langsung lari lah ke Ayah. Dan pas mau sampai, kepala si anak kecil ini tuh jatuh ke bawah. Wah. Sisa badannya doang yang berdiri. Anjir digangguin sama macam-macam makhluk halus ya? Iya bener. Nah di situ Ayah bener-bener langsung teriak keras banget, dia shock banget. Dan gak lama si Mbak Laila keluar ngegendong Gus Adam. Wah anjir. Nah jadi gangguan yang dialami Ayah tuh bermula karena dia ngelakuin pamali di pesantren. Pamalinya adalah santri yang hafalan Al-Quran tuh gak boleh hafalan di lantai 1 malam-malam. Karena kalau misalkan nekat hafalan Al-Quran di sana, santri yang hafalan itu tuh bakal digangguin sampai gak betah dan akhirnya keluar dari pesantren itu. Oh shit. Tapi si Ayah tahu nggak kalau misalnya emang yang harus ngafalin Al-Quran itu nggak boleh baca di lantai 1? Ayah gak tahu Muy.
Oh apes juga berarti dong. Iya bener. Nah, sampai suatu hari si Ayah ini tuh terpaksa harus hafalan di lantai 1. Karena si Ayah tuh gak bisa hafalan di kompleknya sendiri, karena dapat pesan dari Kiai kalau anak Kiai yang kecil tuh lagi sakit. Jadi si Kiai ini tuh pesan gak boleh bikin gaduh karena anaknya lagi sakit itu. Takutnya nanti kebangun terus nangis. Jadi dia hafalan di lantai 1 yang mana itu sepi lah ya. Bener. Jadi gak ganggu orang gitu. Oke, terus? Karena si Ayah takut dimarahin, bener kata lo Bi, dia akhirnya ke lantai 1. Karena si Ayah ini tipe yang kalau hafalan tuh harus keras suaranya. Tapi dia sekarang posisinya udah tahu nih kalau di lantai 1 tuh gak boleh. Belum, dia belum tahu Oh juga. dia gak tahu. Dia masih belum tahu. Oke, terus. Nah, jadilah dia hafalan di lantai 2 dulu nih awalnya. Tapi pas dia sampai di lantai 2, waktu itu tuh lantai komplek pada direnovasi. Jadi lantainya tuh kayak diganti ulang dan dicat ulang gitu. Jadi gak nyaman nih si Ayah kalau misalkan mau hafalan di situ. Akhirnya dia hafalan lah ke lantai 1 nih. Nah, akhirnya si Ayah tuh bangun sekitar jam 1 pagi. Pakai mukena, dia bawa Al-Qur'annya, terus dia turun ke lantai 1. Dia duduk di tangga untuk hafalan. Keadaannya di situ semuanya sepi, nggak ada yang bangun karena ada peraturan tuh di pesantren itu. Jam 10 malam harus steril dan nggak boleh ada yang keluar dari kamar. Nah, 15-20 menit kemudian si Ayah nih mulai hafalan kayak biasa. Nggak ada apa-apa, semuanya aman. Sampai akhirnya dari ekor mata si Ayah nih ngeliat ada orang yang berdiri tapi nggak kelihatan jelas sosok siluetnya tuh kayak gimana. Karena gordennya itu tuh kayak bergelombang, tapi kelihatan banget nih kalau sosok ini tuh kelihatan gede banget. Dari balik gorden itu? Iya. Oke. Di situ si Ayah tuh mikirnya itu salah satu santri. Tapi makin lama bayangan itu tuh makin kecil. Berarti ya makin deket kan siluetnya. Nah pas Ayah nengok, siluet itu tuh kayak duduk. Dan ada cepolan kayak di rambutnya gitu, di rambut atasnya. Ayah sebenarnya udah takut tuh di situ, tapi udah nanggung lah hafalannya dikit lagi selesai. Dan Ayah juga mikir udah gak ada tempat lain lagi buat hafalan. Terus akhirnya si Ayah lanjut hafalan. Kali ini hafalan tuh agak keras. Tapi semakin keras di hafalan, Ayah tuh ngerasa sosok ini tuh ikutan hafalan dan ngaji bareng sama dia. Wah gila. Udah 20 menit hafalan, dia makin gak fokus. Ayah akhirnya tetap ngaji tuh. Dan beneran sosok ini ikutan hafalan dan ngaji. Akhirnya pas Ayah berhenti, Ayah tuh ngelihat jelas banget kalau sosok siluet ini tuh pocong sebenarnya. Ya gila. Anjir. Sambil ngaji, Ayah terusan hafalan Ayah sambil si pocong ini tuh ikutan ngaji Muhyiddin. Bangsat. Ih. Dan si sosok pocong ini dari kepala sampai pinggul itu tuh kayak geser-geser ke kanan, ke kiri kayak gini loh. Ya gila. Nah si Ayah sebenarnya tuh udah teriak ketakutan, tapi dia gak bisa ngapa-ngapain, apalagi lari kan. Ada kali 10 menitan tuh si Ayah bener-bener matung sambil terus ngedenger pocong ini tuh ikutan ngaji. Aduh anjir ngeri banget. Tapi ya udahlah, si Ayah coba ngafalin ayat kursinya, dia doa-doa yang dia tahu buat ngusir setan ini kan. Akhirnya pas dia udah bisa gerak, dia langsung cepet-cepet tuh jalan ke arah tangga. Nah pas dia belok mau ke arah tangga menuju lantai 3, ada kamar yang lampunya nyala. Di situ dia udah ngerasa lumayan lega. Tapi tiba-tiba dia tuh ketakutan lagi. Bahkan kakinya sampai lemes karena dia tuh ngelihat jelas banget ada siluet pocong itu. Tapi kali ini tuh gak ngaji, ngeluarin suara kayak orang kecekek gitu. Tapi suaranya tuh ngebas banget. Terus gak lama kemudian ada yang bisik-bisik lah ke Ayah, "Wong duso koyo koe ora oleh ngaji." Artinya orang yang berdosa kayak kamu gak boleh ngaji. Wah gila. Dan pas dia nengok Muibi, ada pocong itu di depan mata Ayah. Pocongnya tuh mukanya busuk banget, matanya keluar ngegantung di uratnya. Ih. Terus matanya tuh warnanya hijau kemerahan gitu. Dan mukanya tuh udah gak utuh karena kayak udah digerogotin ulet gitu. Oh gila. Ih. Nah setelah kejadian di lorong itu, si Ayah tuh baru cerita lah itu semuanya. Dan semenjak itu si Ayah tuh ngehadap ke Bu Nyai. Bu Nyai ini tuh kayak orang di pesantrennya. Dan ceritalah semua hal yang dialamin semenjak itu. Di situ Bu Nyai cuma ngelus-ngelus kepala Ayah dan senyum sambil bilang, semua makhluk yang gak terlihat itu adanya mutlak, gak bisa dihindari dan diremehkan. Kita harus bisa menerima banyak makhluk jauh sebelum kamu datang. Dan mereka hidup di mana aja di sini. Bisa saja mereka terganggu karena kamu mencuri waktunya dan merasa bahwa tempat mereka bukan tempat untuk menghafal Al-Quran. Di situ Bu Nyai juga bilang, Kiai emang ngebiarin mereka di sana biar santri-santri tuh punya iman untuk dipegang. Oh, oke. Nah setelah Bu Nyai bilang gitu,
Ayah tuh ngerasa tenang dan dia minta solusinya. Terus si Bu Nyai baca doa-doa yang Ayah tuh belum pernah denger. Terus kepalanya Ayah kayak diusap-usap dan disaranin untuk Ayah tuh bangun jam 2 pagi buat ngaji sama sholat malam selama 7 hari 7 malam tuh Moebi. Oke. Sama dia juga disuruh puasa Senin Kamis. Nah setelah Ayah ngikutin semua petunjuk dari Bu Nyai, udah gak ada lagi tuh gangguan-gangguan di pesantren. Tapi semenjak malam Ayah ketemu pocong itu, si Ayah ini jadi sensitif dan peka. Bahkan dia tuh bisa ngelihat hal-hal yang gak kelihatan. Oh. Terus dia juga kalau hafalan nih Moebi jadi cepet banget. Kalau biasanya dia setoran hafalan 3 lembar ke si Kiai, sekarang tuh si Ayah udah bisa setoran hafalan 7-8 lembar ke Kiai setiap harinya. Wow. Oh, berarti sebenarnya after dia ngelihat masuk makhluk halus itu ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya? Bener. Bener. Oh. Bener. Gue juga ngeliatnya kayak kalau misalkan lu dikasih tahu nih, ya udah nggak apa-apa, banyak makhluk di pesantren itu untuk ningkatin iman lu ya. Iya. Cuman agak ekstrim juga sih, iya gak sih? Ya lo jadi Iyalah. peka kan masalahnya. Nat, Muy, Ya. gue udah cerita tentang satu orang cewek, anak kecil, yang dari kecil dia udah dijadiin tumbal. Hah? Kok bisa? Itu dia, sampai akhirnya si cewek ini dimasukin ke dalam satu pesantren. Oke. Ini cerita udah gue catat di dalam catatan gue ya. Jadi kita sebut aja nama si anak cewek ini Ria. Dia ini anak tunggal dan dia tinggalnya di daerah Jawa Tengah. Nah, Ria tuh emang dari kecil udah sering sakit-sakitan gitu Nat, Muy. Jadi cerita ini nih berawal dari Ria umurnya 10 tahun, sekitar kelas 4 SD lah. Waktu itu ayahnya Ria ini kerja di satu hotel di dekat rumahnya. Oke. Terus ibunya juga kerja masak-masak di hotel itu. Dan gara-gara orang tuanya kerja di hotel yang sama, akhirnya Ria seringlah main ke hotel itu dan main sama anak yang punya hotel. Nah, Ria juga sering banget dikasih baju sama makanan dari hotel itu. Ya udah mungkin udah deket kayak keluarga gitu kali ya. Ada satu waktu nih, sekitar jam 9-an malam, Ria tuh nangis-nangis. Dan dia minta pindah dari rumah tempat dia tinggal. Dan di malam itu, gak cuman sekali nih Ria nangis. Dia tuh nangis berkali-kali. Nangis, berhenti, begitu terus sampai jam 3 pagi. Barulah Ria ini bisa tidur di jam 3 pagi itu. Kayak orang tantrum gitu ya? Iya. Nah cuman anehnya, setiap Ria ini bangun, dia tuh gak pernah inget apa-apa yang terjadi. Jadi kayak dia tuh setelah bangun, dia gak tahu tadi malam kenapa. Padahal orang-orang tahu kalau dia tuh kalau malam-malam tantrum, nangis-nangis segala macem. Dan itu berlangsung selama 7 hari Nat, Muy. Tiap hari tuh, tiap malam dia kayak gitu. Nah cuman ya setelah pagi, setelah dia tuh udah lupa dengan apa yang terjadi tadi malam, dia kayak biasa aja normal, main-main sebagaimana anak kecil biasanya gitu. Kayak seakan-akan dia juga gak tahu apa yang terjadi tadi malam. Karena orang-orang di rumahnya itu menganggap Ria ini dalam tanda kutip sakit gitu ya. Jadi gak diizinin sama orang tuanya buat sekolah dulu. Ya udah lu kayak ya dibawa ke puskesmas lah. Dibawa ke puskesmas kayak iya coba diobatin. Cuman ternyata gak sembuh-sembuh, malah makin parah. Nah Ria ini tuh sampai setelahnya dibawa ke orang-orang pinter gitu. Dan itu sampai 10 kali Nat, Muy. Dan gak sembuh-sembuh juga. Akhirnya Ria dibawalah ke kota tempat kakeknya tinggal. Nah di situ tuh orang pinternya bilang kalau ternyata Ria ini tuh mau dijadiin tumbal. Dan yang dalam tanda kutip nempatin badannya si Ria ini itu adalah buto ijo. Buset. Yang badannya gede, ya serem lah pokoknya. Dan yang ngirimin si buto ijo ini adalah si pemilik hotel ternyata. Oh, gitu? Berarti tuh si Ria itu mau ditumbalin sama si pemilik hotelnya? Bener. Anjing. Kasian banget ya. Kasian kan? Nah, orang pinter ini tuh nyuruh buat semua baju yang dikasih sama pemilik hotel ke Ria itu harus dibuang ke laut. Dan bokapnya Ria ini di rumah harus tidur di luar rumahnya sebagai ritual lah. Udah tuh, setelah dikasih solusi kayak gitu, ternyata untungnya berhasil. Dan orang tuanya Ria udah gak kerja lagi di hotel itu. Udah tuh, Ria untungnya gak pernah kumat lagi. Nah tapi, justru kalau Ria pergi ke tempat-tempat yang angker,
dia tuh gampang banget kerasukan, Nat, Moy. Oh, jadi sensitif gitu ya. Sama kayak tadi cerita lu, Nat. Jadi setelah dia dapat serangan-serangan atau teror-teror itu, dia malah jadi sensitif, gampang kerasukan, mungkin bisa ngelihat juga makhluk-makhluk halus gitu. Nah, singkat cerita nih, setelah lulus SD, Ria itu dimasukin ke pesantren sama orang tuanya. Dan ternyata pesantrennya ini angker. Jadi Ria tuh sering ngelihat makhluk gaib di lorong pesantrennya dia. Sampai pernah ada satu kejadian, pesantren kan kalau tidur barengan gitu ya, ya kan rame-rame gitu ya. Ria ini dan temennya tuh tidur di samping mereka. Ada satu malam itu mereka tidur barengan sama pocong, Nat, Moy. Tiba-tiba aja. Itu dia juga nggak tahu. Mungkin karena emang pesantrennya angker kali ya. Dan pocong ini mukanya hancur banget. Mampus. Sehancur itu. Ada satu waktu lagi di satu malam di dalam satu ruangan nih, bukan ruangan kamar ya, di satu ruangan di pesantren ini, Ria ngeliat ada sosok cewek duduk di depan lemari. Ria kira itu mungkin salah satu santri. Jadi dia coba panggil tuh. Dicoba panggil berkali-kali, gak nyaut-nyaut nih si cewek ini. Dia diemin beberapa saat. Dia dari luar ruangan nih ngeliat ke dalam ruangan itu, ke dalam ruangan si tempat cewek duduk itu. Tiba-tiba dari dalam ruangan itu ada suara kuntilanak ketawa. Aduh. Dan makin lama suaranya tuh makin kenceng. Yang ngedenger itu Ria cabut lah dari ruangan itu kan. Cuman malamnya nih, pas mau tidur, Ria ngedenger ada suara-suara aneh gitu loh. Ria coba diemin lah si suara-suara aneh ini. Tapi gak lama, Ria tuh ngedenger ada kayak suara napas gitu loh. Lo kebayang gak ada suara napas deket sama kuping lo? Nah, Ria tuh ngedenger persis kayak gitu pas dia lagi di tempat tidurnya dia. Cuman dia pikir ya mungkin temen gua kali ya. Cuman kok napasnya kenceng banget sampai ke telinga gua nih kedengarannya. Pas Ria balik badan, ternyata yang tidur di sebelahnya itu adalah pocong. Waduh. Pocong lagi. Pocong lagi. Anjir. Saking takutnya nih, Ria tuh sampai entah kenapa gak bisa teriak sama sekali dan gak bisa ngeluarin suara. Pelan-pelan Ria balik badan lagi, baca doa dengan keadaan deg-degan gitu ya, sambil dia maksain dirinya buat tidur. Gak lama setelah itu, temennya datang nih ke tempat tidurnya dia. Dan ternyata temennya yang lagi tidur di sebelah Ria ini habis dari kamar mandi. Dan pas temennya datang, untungnya sosok ini udah gak ada, hilang gitu aja tiba-tiba. Cuman temennya Ria yang baru datang ini tuh ngeliat kalau Ria tuh sampai bener-bener keringet dingin gitu loh. Terus temennya bilang, udah Ria coba cuci muka dulu aja. Dia juga gak tahu nih Ria kenapa, karena Ria juga belum cerita. Ria ke kamar mandi, dan pas dia masuk ke dalam kamar mandi nih, dia ngambil gayung. Itu dia ngeliat ada sosok kuntilanak di dalam bak mandinya. Anjing. Aduh. Kepalanya doang, Nat, Moy. Gila kan? Lu bayangin, di dalam kamar mandi pesantren itu, di bak mandinya ada kepala kuntilanak dan mukanya tuh hancur berdarah-darah. Aduh. Untungnya di situ Ria bisa teriak. Ria teriak dan teman-temannya yang ngedenger langsung nyamperin ke kamar mandi. Ria dipeluk, ditenangin. Baliklah mereka ke kamar. Tapi bahkan, Nat, Moy, pas mau masuk kamar, Ria ini ngeliat ada sosok hitam ngelewatin jendela kamar dia itu. Aduh. Ria langsung malingin muka tuh, lanjut jalan aja ke tempat tidur tanpa bilang apa-apa sama temen-temennya. Berarti teman-temannya tuh nggak bisa ngelihat ya? Temen-temennya gak bisa ngelihat. Cuman Ria doang. Nah, entah kenapa kayak gitu ya. Dan ini bahkan sampai di mimpi, Nat, Moy, Ria tuh digangguin sama sosok makhluk halus. Di mimpinya ini, Ria tuh kayak ketemu sosok besar, gede banget, tapi kayak cuma bayangan putih doang. Nah, di mimpinya itu Ria tuh gak bisa gerak sama sekali, kayak cuman matung doang. Dan untungnya dia tetap bisa baca-baca tuh. Dia baca-baca, dia doa, dia minta pertolongan dalam hati. Sampai tiba-tiba Ria kebangun dan ternyata udah pagi hari aja. Nah, di pagi hari itu badan Ria tuh panas banget, tapi dia tetap paksain dirinya buat sekolah. Maksudnya ya dia ikutin pelajaran di pesantren itulah. Setelah sekolah, dia balik ke pondok lagi, pondok tempat dia istirahat. Tiba-tiba badannya Ria ini tuh lumpuh, gak bisa digerakin sama sekali. Kasian banget. Kayak seluruh badan tuh gak bisa gerak. Ya Allah. Dibawa tuh Ria ke rumah sakit, diperiksa, di ronsen. Ternyata tulang punggungnya Ria tuh kayak ada yang kejepit gitu loh. Ria dikasih perawatan tuh beberapa lama, sampai akhirnya dia udah bisa pulang dari rumah sakit. Badannya udah bisa gerak lagi, tapi Ria tuh masih sering pinggangnya tuh sakit. Jadi belum sembuh banget dong, ya kan?
Coba ditanyain lah ke ibunya si Ria ini. Dan setelah ibunya nyari solusi, ketemu. Ada satu kerabat nyokapnya Ria ini punya kenalan kiai di Surabaya yang sering nyembuhin orang. Dan di saat itu, pas udah ketemu nih, padahal kiai ini belum pernah ke desanya Ria, belum pernah sama sekali ketemu sama Ria, tapi beliau tuh entah kenapa, entah gimana caranya, dia tahu letak rumah yang mau jadiin Ria tumbal. Wow. Jadi belum pernah ketemu nih, tiba-tiba udah tahu lu tuh ada yang numbalin, ada orang yang numbalin lu. Iya. Nah, dan itu orangnya tuh masih sama orang yang punya hotel. Anjir. Masih aja ya, Bi? Itu dia makanya. Pergi tuh akhirnya Ria sekeluarga ke Surabaya lah. Maksudnya setelah ketemu sama kiainya tempatnya Ria, Ria dibawa ke Surabaya. Terus kayak semacam diruqyah gitulah sama kiainya ini. Dan kiainya bilang, ternyata setelah dulu buto ijonya tuh diusir dari badannya Ria, si orang ini nih, orang yang mau numbalin Ria, itu tuh diem-diem naruh buaya putih yang baru lahir di punggungnya Ria. Sampai Ria tumbuh besar di pesantren itu, buaya itu pun ikut besar juga, kayak ikut tumbuh bareng Ria gitu loh. Di dalam badannya si Ria. Di dalam badannya Ria, Gila. tepatnya di punggungnya dia ya. Anjir. Dan katanya panjangnya sampai 4 meter Nat, Moy. Gila. Udah tuh setelah diruqyah, akhirnya untungnya nih ya, Ria pelan-pelan secara bertahap bisa sembuh. Gila. Gue penasaran kayak alasannya kenapa si pemilik hotel numbalin Ria tuh. Lo tau gak, Bi? Nah itu juga gue gak dapet ceritanya Moy. Gue juga penasaran sih karena kenapa ya Iya. dia numbalin anak kecil kan. Iya, masalahnya apa ngejar sampai pesantren, Iya. gila. Dan akhirnya si buaya putih itu tuh keluar gak sih, Bi? Dari badannya si Ria? Untungnya iya, karena Bisa. pelan-pelan dari cerita yang gue dapet ya, pelan-pelan Ria bisa sembuh sih. Oh, Bagus lah. kasian banget sumpah. Ah. Kejadian terjadi di pesantren itu yang banyak banget, Bi, Nat. Makanya nggak heran kalau misalnya banyak banget kayak santri-santri yang digangguin sama makhluk halus kan di sana. Iya. Nah, gue dapet cerita ini langsung kayak dari orang yang terdekat gue lah gitu. Tapi gue gak bisa sebutinnya siapa. Dia itu pernah ngalamin kejadian horor di pesantren. Sebut aja yang ngalamin ini namanya Alia. Alia ini asalnya dari Bogor. Waktu kejadian ini berlangsung, dia tuh umurnya 14 tahun. Jadi kayak sekitar kelas 3 SMP-an lah ya kira-kira. Nah dulu, Alia itu tuh mondok di salah satu pesantren di Bogor, dan ini pesantren gede. Jadi kalau misalnya emang lo penasaran, lo googling aja lah di mana. Dari awal Alia masuk pondok itu, dia tuh udah kayak nggak kaget lah sama makhluk halus di sana. Karena yang tadi gue bilang, udah rahasia umum kalau misalnya di pesantren itu pasti banyak banget makhluk halusnya kan. Iya. Dan di belakang pondoknya Alia ini, di pesantrennya Alia ini, ada 2 desa. Ada yang di sebelah ujung kanan kita sebut aja namanya desa A, ada yang di ujung kiri sebut aja desa B gitu. Iya. Tapi masih satu pesantren. Di belakang pesantren ya. Oh, oke. Gitu. Sorry. Tapi yang bikin Alia heran, 2 desa di belakang pesantrennya itu kayak punya 2 kepribadian gitu, Bi, Nat. Gimana? Desa A itu tuh hampir setiap hari selalu ada acara nikahan, dan suka ada kayak lagu-lagu Sunda, kayak lagu-lagu Sabilulung gitu. Bahkan pas lagi azan atau lagi sholat pun di desa itu tuh kayak masih lanjut aja tuh pestanya, lagunya gitu. Tiap hari. Tiap hari, aneh banget kan? Iya. Nah beda lagi kalau desa B. Kalau desa A kan itu aktifnya di siang. Nah desa B ini aktifnya itu di jam 12 malam ke atas. Aneh nggak? Aktifnya tuh ngapain kalau yang desa B? Ya mirip-mirip kayak gitu. Tapi Nikahan malam-malam. Aneh kan? Nikahan, hajatan, acara-acara gitu. Tapi di malam. Wow. Oke. Oke. Nah jadi di pondoknya itu, di pondoknya si Alia ini suka ada kayak piket malam, dalam tanda kutip ya ronda malam lah sebutnya. Yang isi piket malam itu jadi kayak santri-santri gitu ganti-gantian. Si Alia ini pernah dapat kebagian di piket malam itu, di ronda malam itu. Pas dia piket, ini nih jam 12 sampai jam 1 malam, dia itu denger dari warga-warga desa B itu tuh lagi bacain Pancasila sama UUD tapi malam-malam. Gitu, aneh banget kan? Iya. Kayak pun sebenarnya ada upacara yang nggak aneh, tapi kenapa lo ngelakuin itu malam-malam gitu loh? Iya. Nah Alia sempat mikir, apa gue halu kali ya? Nah karena emang posisinya tuh di situ dia lumayan ngantuk, jadi takutnya emang ini perasaan dia doang gitu.
Tapi ternyata teman-teman Alia pun yang lain pun juga suka denger kalau misalnya ada suara kayak gitu. Jadi kayak hal-hal yang dilakuin sama Desa B itu tuh santri-santri udah suka denger. Nah hampir setiap hari ada tuh yang lapor kayak santri-santri gitu, lapor ke kayak gurunya kalau mereka denger di Desa B tuh malam-malam ada suara UUD, ada suara lagu segala macem gitu. Tapi yang mau gue ceritain itu bukan cuma itu aja Nat. Ada satu hari waktu pas Alia itu dapat bagian piket pagi, piketnya tuh jadi kayak di hari itu ya, dia tuh harus ngurusin makanan ke santri, bersihin kamar mandi, operasi semut, bersihin pondok, ngurusin santri yang sakit, pokoknya banyak lah. Nah tapi mereka ini untungnya dikasih izin 1 hari, nggak sekolah, nggak kegiatan, karena lo harus full ngikutin si ronda itu gitu kan, piket itu gitu. Piket pagi ini biasanya dari subuh sampai isya. Nah baru tuh dari isya sampai tengah malam, sampai subuh lagi tuh sebutnya piket malam. Setiap abis maghrib itu tuh jadwalnya makan malam santri, dan Alia itu bertugas buat nyentongin nasi ke para santri. Jadi kebayangan loh, kayak nyentongin gitu di aula tempat makan gitu. Nah pas Alia lagi prepare, dia tuh kayak baru inget kalau seragam buat sekolahnya besok ada di jemuran. Nah posisinya Alia di situ tuh lagi haid di hari kedua. Ya tambah mikir panjang, ya udahlah Alia tuh ke tempat jemuran buat ngambil baju seragamnya buat besok. Karena dia mikir kalau misalnya dia baru ngambil bajunya pas pagi, ya udah nggak keburu gitu, udah mulai sekolah kan, harus ngurusin rondanya dulu segala macem gitu. Akhirnya udahlah, dia tuh nggak mikir kalau dia lagi haid, dan dia lebih baik ngambil ya sekarang dibanding ditunda-tunda gitu dia mikirnya. Ya udahlah, singkat cerita Alia langsung tuh OTW ke jemuran di pesantrennya itu. Di situ tempat jemurannya tuh bener-bener super duper gelap banget, lembab, dan jarang ada orang lewat sana. Apalagi kayak lu ngapain ke jemuran malam-malam juga gitu kan. Dan di situ tuh ada kayak jalan setapak ke arah jemuran, yang mana itu tuh cuma ada satu lampu yang ngegantung di pohon beringin dekat jemuran. Jadi satu-satunya penerangan kalau misalnya lo ke jemuran itu cuma itu doang tuh. Jadi lo bayangkan kayak segelap apa gitu. Nah awalnya Alia tuh kayak ngerasa ya udahlah nggak ada apa-apa, karena niat gue di sini cuma ngambil jemuran, nggak ngapa-ngapain lagi. Pas mau masuk ke tempat jemuran itu, Alia tuh kayak ngeliat banyak dedaunan, dan bahkan ada kayak bayangan orang-orang terbang gitu Nat. Nah refleks lah dia langsung nengok ke arah yang dia lihat itu, si bayangan-bayangan itu. Pas dia nengok sana, ternyata cuma ada baju-baju yang kegantung, dan emang posisi gantungnya tuh kayak gantung gitu loh, jadi kesannya kayak bayangan. Yang kegantung tuh ada daster, gamis, jubah gitu. Posisi jemuran itu tuh ada di dalam, jadi kayak Alia tuh harus masuk ke dalam buat ngambil baju. Nah pas Alia lagi ngambil baju itu, tiba-tiba dia tuh dengar ada suara kayak duk 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 gitu. Gedor-gedor atau suara kaki Muy? Kayak suara gempa gitu, kayak kaki lu digentak-gentakin ke tanah kayak duk 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 gitu loh. Alia tuh berasa mikir positif, dan dia tuh mikir cuma lagi-lagi ini mungkin cuma halu. Tapi karena dia mikir udah perasaan yang gak enak, dia tuh jadi kayak buru-buru gitu tuh ngambil bajunya. Beres ambil baju, pas Alia tuh mau keluar, di tempat dedaunan tadi yang dia ngeliat ada kayak bayangan orang terbang itu tuh dia ngeliat sesuatu lagi Nat. Tapi sekarang yang dia lihat itu kayak ada kakinya. Alia tuh sebenarnya takut buat ngeliat lagi, tapi dia tuh coba beraniin diri buat nengok tuh sebenarnya di situ ada apa. Dan ternyata pas Alia nengok, dia lihat ada sosok cewek pakai baju hitam dan banyak banget bercak darah Nat. Dan sosok itu tuh nggak ada tangannya, terus telapak kakinya tuh hampir putus, dan yang paling serem itu kepalanya Nat. Jadi kayak kepala tuh hancur, bener-bener hancur kayak habis ketusuk, terus darahnya banyak banget dan bau amis. Dan yang bikin shocknya lagi, pas si Alia tuh lagi nengok ke sosok itu, kepala sosok itu jatuh. Gila. Jadi kayak bola, terus kayak ngegelinding gitu loh. Jadi dia ngeliat sosok ini tuh buntung gitu loh. Nah dia ngeliat kayak gitu, ya Alia pasti langsung lari lah, bener-bener lari kenceng banget sampai sendal itu copot tuh. Nah bahkan rok seragamnya tuh jatuh, ketinggalan di tanah. Dia mau gak mau harus nengok ke belakang buat ngambil roknya lagi dong. Pas dia nengok ke belakang, ternyata kepala sosok itu tuh bener-bener ngegelinding ke arah Alia. Jadi kayak ngejer. Tapi yang ngejer tuh cuma kepalanya doang. Alia bener-bener makin lari, makin kenceng banget. Dia gak berani nengok belakang. Terus tiba-tiba pas lagi Alia lari, dia tuh nabrak sesuatu. Apa? Dan dia lihat pas depan dia itu ternyata ada temennya yang kebetulan lagi lewat situ. Di situ Alia tuh ditegur lah sama temennya kayak, Al, kamu kenapa kayak ketakutan gitu? Kayak habis dikejar hantu, kata temennya. Emang nada itu bercanda, padahal ya emang posisinya bener Alia dikejar hantu gitu kan. Setelah kejadian itu, badan Alia tuh demam, dan dia tuh kayak
hampir seminggu ketempelan. Tapi syukurnya nggak sampai kerasukan dan sebagainya lah.